Shalom, saudaraku yang kekasih. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya masih ingin mengajak saudara bersama saya untuk bersama-sama mengungkap rahasia yang ada di balik pintu tirai melalui pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan. Telah dijelaskan pada season yang kedua bahwa pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan itu didasarkan pada kesepakatan pertama atau Shalom, saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya masih ingin mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama mengungkap rahasia yang ada di balik pintu tirai melalui pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan. Sebagaimana telah dijelaskan pada season 1 dan 2, bahwa pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan itu didasarkan pada adanya kesepakatan dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus untuk menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah. Dan pada season yang ketiga ini, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk melanjutkan terhadap apa yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah itu tetap konsisten dengan cara melahirkan anak laki-laki. Terutama apa yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dari zaman kedatangannya Yesus yang pertama sampai kepada kedatangannya Yesus yang kedua, juga memakan waktu kurang lebih 2000 tahun itu. Betul-betul Allah Roh Kudus telah menjadikan anak laki-laki atau melahirkan anak laki-laki yang kita kenal dengan Kristus Yesus yang merupakan gambar wujud daripada Allah berlembaga. Itu sebabnya saya ingin cepat saja mengajak saudara dan saya untuk membaca di dalam Injil Matius pada pasal yang pertama, terutama terhadap kedatangannya Yesus Kristus yang pertama, yaitu dengan pembacaannya seperti berikut ya. Katakan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya,
bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita lanjutkan ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20 perhatikan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk memperhatikan apa yang telah kita baca bersama-sama, bahwa kedatangannya Yesus yang pertama, seperti yang dikisahkan di dalam Injil Matius pasal yang pertama itu, sangat tegas dan jelas bahwa kelahiran dari anak laki-laki yang disebut Yesus Kristus atau anak laki-laki Adam yang terakhir itu telah dijelaskan bahwa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ternyata terbukti bahwa terkandungnya anak laki-laki Yesus Kristus di dalam diri perawan Maria itu benar-benar dari Roh Kudus. Dan memang setelah tunangannya Yusuf mendengar dan melihat bahwa ternyata Maria itu mengandung dari Roh Kudus, maka kemudian ia bermaksud, mungkin dalam pemikirannya Yusuf, karena dia tidak pernah berhubungan badan dengan Maria, kok Maria mengandung, maka akhirnya dia berpikir bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi setelah Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maka malaikat Tuhan langsung menjumpai Yusuf dalam mimpi dan kemudian menegaskan atau memberitahukan kepada Yusuf untuk jangan takut mengambil Maria menjadi istrinya, sebab anak yang di dalam kandungannya Maria itu adalah dari Roh Kudus. Sekali lagi, penegasan dari Tuhan terhadap kelahiran anak laki-laki Kristus Yesus itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus, atau pekerjaan dalam Roh Kudus itu terutama di dalam melaksanakan kesepakatan yang telah mereka buat dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, untuk menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah, tetap konsisten dengan cara melahirkan anak laki-laki. Oleh karena itu, coba sedikit kita akan membaca bagaimana kronologis dari terjadinya atau proses dari terjadinya atau terkandung dan terlahirnya anak laki-laki Kristus Yesus itu. Coba kita baca bersama-sama langsung di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Saya ingin cepat saja untuk mengajak saudara dan saya membaca di dalam
Injil Lukas pasal pertama, ayat 26 mengatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita loncat pada ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Perhatikan ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan seterusnya." Yang perlu kita perhatikan bahwa seperti dijelaskan di dalam Injil Matius pertama, bahwa mengandungnya Maria bahkan sampai melahirkannya itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Atau di dalam Allah Roh Kudus bekerja, yang pertama dilakukan adalah melahirkan anak laki-laki melalui perawan Maria, sehingga perawan Maria mengandung. Sedikit perlu menjadi perhatian buat saudara dan saya bahwa setelah Adam dan Hawa terbentuk, maka dari Adam dan Hawa seterusnya semua makhluk manusia itu semuanya harus melalui proses, tidak dibentuk begitu saja, tetapi harus melalui proses yang manusiawi, yang rasional, yaitu harus melalui proses dikandung dan dilahirkannya. Termasuk Yesus Kristus yang adalah anak laki-laki Adam yang terakhir itu, yang merupakan gambar dan wujud Allah, kelembaganya Allah itu sendiri. Itu juga harus melewati proses dikandung dan dilahirkan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada saudara saya untuk memperhatikan dengan dalam, seperti yang saya katakan kronologis daripada proses lahirnya anak laki-laki Kristus Yesus, atau kedatangannya Kristus Yesus yang pertama itu juga melalui proses dikandung dan dilahirkan. Namun sebelum Maria atau perawan Maria itu mengandung dan melahirkan, ada satu peristiwa yang sangat penting. Karena untuk supaya Maria dapat mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Kristus Yesus itu, maka Allah mengutus malaikat Gabriel. Sedikit saya ingin mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa malaikat Gabriel ini adalah bukan malaikat sembarangan. Dia adalah penghulunya malaikat pemberita. Dan di dalam sejarahnya, malaikat Gabriel itu tidak sembarang untuk datang ke bumi ini menyampaikan berita. Hanya berita-berita yang penting saja, terutama yang sangat serius. Seperti dalam sejarahnya Perjanjian Lama,
pada kedatangannya yang pertama Gabriel memberikan penjelasan kepada Nabi Daniel, terutama mengenai akan terjadinya di akhir zaman. Jadi tugas daripada malaikat Gabriel ini sangat berkenaan dengan keadaan akhir zaman. Dan yang kedua, yaitu pada zaman perawan Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, maka dia diutus oleh Allah khusus untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan kabar yang sangat besar, terutama menyangkut untuk zaman akhir ini, yaitu akan lahirnya anak laki-laki. Maka Gabriel mengatakan kepada Maria, atau mengajarkan kepada Maria, sebagai seorang hamba Tuhan yang mempunyai integritas tinggi, hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat dipakai oleh Tuhan, maka Gabriel menyampaikan kepada Maria tentang berita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Kalau saya ingin ringkaskan, simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu adalah dalam bentuk pengajaran anak laki-laki. Karena dari pengajaran anak laki-laki inilah, maka firman Tuhan itu akan menjadi daging, akan mewujudkan dirinya, akan melembagakan dirinya di dalam tubuh Maria. Oleh karena itu, Gabriel sangat serius di dalam memberi penjelasan, di dalam mengungkapkan, di dalam memberitakan pengajaran anak laki-laki kepada Maria itu, agar supaya Maria dapat menerima pengajaran anak laki-laki itu sebagai benihnya Allah. Asal usulnya firman itu menjadi manusia. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk memikirkan dalam tentang pentingnya, khususnya kepada perawan Maria, untuk menerima benihnya Allah dalam bentuk pengajaran anak laki-laki itu. Sekalipun memang di dalam dialog atau di dalam diskusi antara malaikat Gabriel dengan Maria itu memang sungguh-sungguh sangat terbuka. Gabriel menegaskan, jangan takut. Kalau saja engkau mau menerima pengajaran anak laki-laki yang isinya bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki itu, maka Tuhan akan menurunkan Roh Kudus-Nya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi untuk menaunginya. Karena memang sekali lagi, pekerjaan untuk melahirkan anak laki-laki secara khusus, anak laki-laki yang bagaikan Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, Gabriel sangat-sangat serius di dalam menyampaikan pengajaran itu dengan komprehensif, dengan jelas dan tegas, agar supaya Maria dapat diyakinkan, karena memang Maria sendiri juga
menyampaikan kepada Gabriel bahwa untuk dapat mengandung dan melahirkan anak laki-laki itu, Maria merasa bahwa dirinya itu tidak mungkin bisa melakukannya. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya, di sini memang sangat rasional. Apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam benak dan di dalam kehidupan Maria untuk melahirkan anak laki-laki yang bagaikan anak laki-laki Adam yang terakhir itu bukan hal yang mudah. Bahkan sendiri dia mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Sesuatu yang mustahil. Tetapi saya ingin ajak bagaimana penjelasan, penegasan daripada Gabriel kepada Maria dalam ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut anak yang kudus, anak yang maha kudus, anak Allah. Bahkan dijelaskan saudaranya Elizabeth yang dikatakan mandul, yang sudah tua itu pun saat ini juga sedang mengandung 6 bulan. Maka kemudian setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari Gabriel tentang bagaimana Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan itu dijelaskan dengan tegas oleh Gabriel bahwa untuk bisa mengandung dan melahirkan anak laki-laki itu pekerjaan dari Roh Kudus dan pekerjaan dari kuasa Allah yang Maha Tinggi. Yang ditegaskan oleh Gabriel pada ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi dengan diturunkannya kuasa Allah yang Maha Tinggi beserta Roh Kudus yang akan bekerja untuk mewujudkan anak laki-laki terkandung dan dilahirkan. Dan itu diawali oleh adanya pengajaran anak laki-laki yang merupakan benihnya Allah. Di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes sangat menegaskan. Coba kita baca ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang pertama, demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Rasul Yohanes menegaskan bahwa asal usulnya firman menjadi daging dalam wujud sebagai sang putra, anak laki-laki Allah yang tunggal itu. Itu asal usulnya dari pengajaran firman. Yang saya tegaskan, karena bentuk daripada firman yang menjadi daging itu adalah dalam wujud anak tunggal Bapa, sang putra, anak laki-laki. Maka jelas asal usul benihnya itu jelas
firman pengajaran anak laki-laki. Dari firman pengajaran anak laki-laki yang menjadi asal usulnya, yang menjadi benihnya Allah, benih ilahi ini, maka akan melahirkanlah sang putra, putra tunggalnya Allah. Ya, ya, itu kata Injil Yohanes pasal pertama ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggal Bapa. Sekali lagi, kalau bicara anak, itu berarti sang putra, anak laki-laki. Jadi ini perlu penekanan yang dalam. Oleh karena itu saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk mendalami bahwa sebenarnya firman Allah yang di dalamnya itu ada Allah. Terutama pada zaman sekarang ini, di dalamnya itu ada Allah Roh Kudus. Bersama-sama dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Itu besertanya dengan firman Allah. Terutama firman pengajaran anak laki-laki. Sebagaimana yang telah dijelaskan, diberitakan, disampaikan secara khusus kepada perawan Maria oleh Gabriel itu. Jangan takut. Kalau saja engkau menerima pengajaran anak laki-laki bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki itu, maka Roh Kudus akan bersama-sama dengannya. Kuasa Allah yang tinggi akan bersama-samanya supaya firman pengajaran anak laki itu dapat menjadi manusia di dalam diri perawan Maria, menjadi daging di dalam perawan Maria, dalam wujud anak tunggal Bapa sebagai Allah sang putra, putra tunggalnya Bapa. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak saudara lebih dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa sebenarnya pengajaran firman, bahkan pengajaran anak laki-laki itu, yang juga sedikit saya samakan dengan pengajaran kesempurnaan itu, sebenarnya sudah ada di dalam dunia. Sudah diturunkan oleh Allah. Bahkan sejak zaman Yesus Kristus datang, khususnya dalam bentuk berita yang disampaikan oleh Gabriel, itu sudah ada di dalam dunia. Coba kita baca langsung saja Injil Yohanes pasal pertama ayat 10. Ia ada di dalam dunia. Artinya firman Allah yang merupakan asal usulnya firman menjadi daging, firman menjadi manusia itu sudah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, mungkin Allah maklum, Tuhan maklum. Sekalipun firman yang menjadi asal usulnya firman menjadi daging, anak laki-laki Adam yang terakhir itu ada di dalam dunia, tapi dunia tidak mengenal. Ya, sekali lagi saya katakan Tuhan paham kalau dunia tidak mengenal. Ya, tetapi coba kita baca ayat ke-11. Ini penting. Firman yang merupakan asal usul daripada firman menjadi daging, firman menjadi manusia, atau saya simpulkan sebagai
benih anak laki-laki itu juga datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mungkin bagi Tuhan sangat amat disayangkan. Ya mungkin juga Tuhan mungkin juga menyesal terhadap orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya. Mengapa? Mereka tidak mau menerima firman dalam bentuk benihnya Allah, yaitu benih anak laki-laki itu. Tidak mau diterima. Ya, apalagi mereka adalah miliknya Tuhan. Padahal benih anak laki-laki yang merupakan pengajaran anak laki-laki dan kesempurnaan yang menjadi asal-usulnya firman menjadi daging itu sangat penting, sangat menentukan supaya firman itu juga menjadi pengalaman kita. Firman itu juga menjadi daging di dalam kehidupan kita. Sampai kita juga dapat melahirkan anak laki-laki. Dan nanti pada kegenapannya akhir dari pekerjaan Roh Kudus, dia akan melahirkan anak laki-laki seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dan kalau anak laki-laki ini dilahirkan sebagai karya daripada Roh Kudus, sebagai pekerjaan dari Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi, maka anak laki-laki ini akan diangkat dan didudukkan di tahta yang sudah disediakan untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu sekali lagi, sangat disayangkan bagi orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Allah itu untuk tidak mau menerima benihnya Allah. Pengajaran anak laki-laki, benih anak laki-laki itu. Saya khawatir nanti kehidupan itu tidak dapat diangkat oleh Tuhan kalau Tuhan nanti pada kedatangannya kedua akan turun dari surga dan akan berada di awang-awang, maka kemudian dia akan mengangkat anak laki-laki yang telah dilahirkannya itu. Oleh karena itu Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa di dalam ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima firman yang merupakan asal usulnya, firman menjadi daging, firman menjadi manusia, yang saya katakan dalam bentuk benihnya anak laki-laki. Kalau diterimanya, seperti kata ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Allah akan menurunkan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Sebagai konsekuensinya, tanggung jawabnya, agar supaya benihnya itu, asal usulnya dalam bentuk firman itu, yang saya katakan agak tegas, firman pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan itu, kalau diterimanya, maka sebagai Allah yang konsisten dan bertanggung jawab, bahkan konsekuen, dia akan menurunkan kuasanya, agar supaya firman yang merupakan asal usulnya firman menjadi daging itu dapat mewujudkan dirinya, dapat melembagakan dirinya di dalam
orang-orang yang menerimanya. Itulah luar biasa. Yaitu kata ayat selanjutnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, perhatikan, orang-orang yang diperanakkan, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, atau bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Roh Kudus. Bahkan kalau saya agak tepat, melainkan dari Roh Kudus. Karena memang inilah pekerjaannya Roh Kudus, tugasnya Roh Kudus, yaitu untuk membackup, untuk melatar belakangi pengajaran anak laki-laki sebagaimana yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria, bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan, masih dalam bentuk pengajaran. Dan kalau Maria mau menerima, maka Roh Kudus akan turun. Kuasa Allah akan diturunkan full, agar supaya firman pengajaran, terutama dalam bentuk benihnya anak laki-laki itu, dapat mewujudkan dirinya, dapat melembagakan dirinya di dalam tubuhnya perawan Maria. Sehingga Maria mengandung. Tapi kembali, saya sangat-sangat salut kepada perawan Maria ya. Coba kita kembali baca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama tadi. Injil Lukas pasal pertama, setelah Maria mendapatkan penjelasan yang lengkap, penjelasan yang komprehensif dari hamba Tuhan yang punya integritas tinggi. Bukan sembarang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di zaman akhir ini untuk menjelaskan tentang akhir zaman, yaitu malaikat Gabriel ini. Maka dan mempertegaskan kepada Maria yang dihadapkan sesuatu yang tidak mungkin. Dia sangat merasa, sangat menyadari bahwa dirinya tidak mungkin mampu melahirkan anak laki-laki itu. Tetapi sekali lagi, Gabriel memberikan satu jaminan bahwa kalau Maria menerima pengajaran anak laki-laki yang merupakan benih anak laki-lakinya Allah itu, maka Roh Kudus akan diturunkan. Kuasa Allah akan diturunkan. Itu sebabnya setelah Maria mendapatkan penjelasan tentang pengajaran anak laki-laki itu, maka yang kata Allah, kata Gabriel, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, asal saja, asal usulnya yang dikandung dan dilahirkan itu diterima, yaitu dalam bentuk firman, firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah benihnya Allah, adalah benih ilahi, benih anak laki-laki, pengajaran anak laki-laki. Maka kemudian Maria langsung menerimanya dengan mengatakan kepada Gabriel, ayat 38 Injil Lukas pertama, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, menurut yang kau beritakan itu, menurut yang kau ajarkan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Sungguh, apa yang disampaikan oleh Gabriel setelah diterima oleh Maria, kontan, langsung, maka kemudian Roh Kudus turun
Kuasa Allah yang Maha Tinggi diturunkan untuk menaungi Maria, untuk bekerja secara optimal agar benih anak laki-laki dalam bentuk pengajaran anak laki-laki yang disampaikan oleh Gabriel itu mulai melembagakan dirinya, mewujudkan dirinya, mulai menjadi daging di dalam tubuhnya Maria. Dan betul, kalau kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya, maka kemudian Maria begitu selesai menerima pengajaran anak laki-laki itu, langsung kemudian berangkat untuk menjumpai Sakaria dan Elisabet. Dan apa yang terjadi? Setelah Maria menyampaikan salam kepada Elisabet, maka kandungan yang di dalam tubuhnya Elisabet itu melonjak. Bahkan sampai apa yang dikatakan oleh Elisabet. Coba sedikit saja kita baca. Pada ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkati engkau di antara semua perempuan, dan diberkatinyalah buah rahimmu. Siapakah aku ini, kata Elisabet, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi ini pengakuan daripada Elisabet bahwa setelah Maria, perawan Maria menerima benihnya Allah, benihnya anak laki-laki, pengajaran anak laki-laki, maka langsung berproses di dalam tubuh Maria. Firman itu segera menjadi daging dan kemudian terkandung benih itu di dalam diri Maria. Dampaknya itu sudah bisa mengadakan satu kegerakan seperti yang terjadi pada Elisabet dan seterusnya ya. Jadi saya ingin memberikan penekanan yang dalam kepada saudara dan saya bahwa pentingnya bagi kita untuk mau menerima pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan yang merupakan asal usulnya firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia dalam bentuk anak laki-laki Allah itu. Karena kalau saja kita menerimanya seperti apa yang dikatakan Tuhan, siapapun, semua orang yang mau menerimanya, Allah akan memberikan kuasanya agar firman itu dapat memperanakkan, dapat melahirkan bagi orang-orang yang menerimanya itu, yang kelahirannya itu bukan dari manusia, bukan dari dunia, bukan dari keinginan orang, tapi betul-betul dari Allah. Karena kuasa Allah akan bekerja, terutama Roh Kudus, yang akan bertanggung jawab penuh untuk bekerja full, untuk menjadikan tubuhnya anak laki-laki itu terwujud. Sejak dikandung sampai dilahirkannya. Oleh karena itu penting, artinya bagi kita bersama-sama dengan kita menerima benihnya Allah, benih anak laki-laki, pengajaran anak laki-laki dan pengajaran kesempurnaan itu, maka ada alasan bagi Allah untuk menurunkan kuasanya yang maha tinggi itu, terutama supaya firman itu menjadi pengalamannya, firman itu menjadi daging di dalam diri orang-orang yang menerimanya. Tetapi bagi orang yang tidak menerima, apa dasarnya Allah menurunkan kuasanya? Apa alasannya Tuhan untuk bekerja agar supaya orang-orang sekalipun orang-orang itu menjadi miliknya Tuhan, milik kepunyaannya Tuhan,
maka tidak ada dasar bagi Tuhan. Sedikit ya, saya tertarik dengan apa yang dicetuskan oleh Maria di dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan sederhana. Apa kata Maria kepada Gabriel itu? Ayat yang ke-38 yang tadi sudah kita baca dalam terjemahan Indonesia Baru, tapi dalam terjemahan sederhana dikatakan demikian. Kata Maria, saya ini hamba Tuhan yang hina. Apa yang engkau katakan itu hendaklah terjadi pada saya. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan. Sungguh, Maria sangat menyadari bahwa dirinya itu mengakui di hadapan Gabriel sebagai hamba Tuhan yang hina, sebagai hamba Tuhan yang kecil, sebagai hamba Tuhan yang tidak diperhitungkan, sebagai hamba Tuhan. Ya, saya punya pengalaman sebagai hamba Tuhan yang melayani di kampung. Ya, sungguh, satu perjuangan yang tidak mudah. Tetapi saya ingin belajar kepada Maria. Sekalipun dia adalah hamba Tuhan yang hina, hamba Tuhan yang kecil, hamba Tuhan yang tinggal di kampung, dan hamba Tuhan yang tidak diperhitungkan oleh orang. Persoalan bagi Gabriel, persoalan bagi Allah, bukan hamba Tuhannya, bukan orang yang menerimanya, tapi yang menjadi masalah bagi Allah, yang menjadi concern-nya, yang menjadi perhatiannya, yang menjadi fokusnya adalah pengajaran anak laki-laki yang merupakan benihnya Allah itu. Asal usulnya firman menjadi daging, itulah yang dipandang oleh Allah, yang harus diwujudkan oleh Roh Kudus, yang harus dilembagakan oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi. Ya, kita ini hanya wadahnya saja. Tapi yang penting isinya, di dalam diri kita ada benihnya Allah, sehingga Allah. Jadi saya ingin menegaskan dalam season ini, sungguh penghargaan Tuhan, perhatian Tuhan, bahkan kalau saya boleh, tanggung jawabnya Tuhan, itu akan direalisasikan, akan diwujudkan bagi orang-orang yang menerima benihnya Allah. Pengajaran firman-Nya, benih ilahinya Allah, asal usulnya firman yang menjadi daging, sampai dapat melahirkan anak laki-laki itu berasal dari firman pengajaran anak laki-laki, benihnya anak laki-laki. Karena dilahirkan itu adalah anak laki-laki. Oleh karena itu saya masih ingin mengajak saudara dan saya untuk mari. Tapi justru kita sebagai hamba Tuhan yang hina, sebagai hamba Tuhan yang kecil, sebagai hamba Tuhan yang diperadabkan kepada ketidakmungkinan, kemustahilan, seperti yang dirasakan oleh perawan Maria. Tapi kalau saja perawan Maria menerima benihnya Allah, benih anak laki-laki, pengajaran anak laki-laki atau pengajaran kesempurnaan itu, maka Allah akan bertanggung jawab. Allah akan menurunkan Roh Kudus-Nya. Allah akan menurunkan kuasa-Nya yang Maha Tinggi, agar pengajaran yang diterimanya itu dapat terjadi, dapat terlaksana, terwujud di dalam diri yang menerimanya, seperti yang dialami oleh Maria. Bahkan kalau kita lihat
kesaksian dari Elizabeth di dalam Injil Lukas tadi bahwa mengatakan kepada Maria sangat luar biasa. Bahwa Maria itu dikatakan sebagai perempuan yang sangat diberkati. Hamba Tuhan hina yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena dia mendapatkan kehormatan dari Tuhan sebagai ibunya Tuhan. Sebagai kehidupan yang mampu melahirkan anak laki-laki. Dan nanti sekali lagi pada akhir pekerjaan Roh Kudus, kalau anak laki-laki, benih pengajaran anak laki-laki, pengajaran anak laki-laki sempurna diterima oleh semua orang, siapa saja, termasuk hamba Tuhan yang hina sekalipun, maka Tuhan akan memberkati dengan kuasanya yang mengerti kuasa Roh Kudusnya untuk betul menaungi sampai dapat melahirkan anak laki-laki. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 5, maka orang yang mampu melahirkan anak laki-laki itu segera diangkat. Memang sedikit ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh orang-orang yang menerima benihnya Allah, pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan. Seperti Maria, juga seperti perempuan yang ada di dalam kitab Wahyu 12 itu. Mereka akan berhadapan dengan naga merah padam. Apapun yang kita hadapi, ketidakmungkinan, kesulitan, kesukaran apapun. Tapi kalau di dalam diri kita ada benihnya Allah, ada firman yang menjadi asal-usulnya, firman menjadi daging itu, tidak perlu khawatir. Karena Roh Kudus akan turun, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Dan aman. Dan setelah melahirkan, segera diangkat. Memperoleh pengangkatan. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Karena dia akan datang kedua kali untuk menjemputnya di awan-awan. Dan akan ada pertemuan yang indah di awan-awan itu. Dan kemudian langsung dibawa ke tahta yang Tuhan sediakan. Jadi pada season yang ketiga ini, sebelum kita masuk lebih dalam, mengungkapkan bagaimana Roh Kudus bekerja mulai zaman kedatangan Yesus Kristus, anak laki-laki Adam yang terakhir itu, sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua, dia akan turun dari surga ke awan-awan untuk mengangkat anak laki-laki yang dilahirkan. Dan itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan dari kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kita hanya dituntut oleh Tuhan untuk menerima saja. Dan kalau kita bisa menerima, selanjutnya itu pekerjaan dari Roh Kudus untuk kita dapat melahirkan anak laki-laki itu. Saya rasa kita akan lanjutkan pada season berikutnya, yaitu season keempat. Tapi season yang ketiga ini saya akhiri dulu sampai di sini mengenai kronologis pertama kali Allah Roh Kudus bekerja untuk melahirkan anak laki-laki yang disebut Yesus Kristus, anak laki-laki Adam yang terakhir itu. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, dan terima kasih untuk perhatian saudara. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.